Selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang sih sebenarnya. Kembali kita dipertemukan di dalam pembimbingan kedua ini, yang mana pembimbingan penulisan. Ya. Nah, saya yakin Bu Vina tadi malam sudah kirimkan, tapi saya belum respon karena saya sudah baca sih, tapi saya belum jawab. Ya, biarkan dia penasaran. Ya, hidup dengan penasaran. Itu kan bagus itu kan. Hidup dengan penasaran itu jelas hidupnya melayang-layang. Oke. Baik adik-adik yang kami banggakan, pertemuan kita ini lebih ke pembimbingan. Jadi sebelum ke pembimbingan saya mau tanya dulu, sudah siapkah menulis? Itu pertanyaan yang pertama. Sudah adakah yang mau belum ditulis? Ada, Bu. Siapkan. Yang mau ditulis Belum belum ada. Ya, Bu, insyaallah. Bibi Farhan, kau dari mana? Saya bunuh kau, Farhan. Kemarin saya ada ini, Bu. Ada apa? Tiada alasan. Maaf, Ibu, maaf. Tiada maaf. Entah belum puas lebaran ini. Nanti lebaran baru maaf. Oma, Ibu Agustina leh. Oke, baik. Baik, teman-teman yang kemarin saya yakin sudah ada dalam bayangannya. Kita coba mereview dulu. Kira-kira ada bayangan di matamu. Sudah adakah bayangan yang Anda ingin tampilkan? Kalau ada, saya persilakan dulu satu orang mewakili untuk share screen, ya, karena ini pembimbingan santai saja, ya, pembimbingan. Apakah Vin? Boleh saya, Ibu, yang saya lari-lari kopi jaringan itu. Tidak, Ibu. Kali ini Mbps, megabyte per second. Asal yang betul ya. Ibu di bawah tower ini, Bu. Astaga, jangan juga di bawah tower. Itu ada anunya itu. Ada dia punya radiasi. Nanti kamu jadi melebar. Nah, kan. Oke, siapa yang ingin duluan menampilkan dulu? Kira-kira setelah itu baru saya kasih sistem penulisannya. Izin saya boleh, Bu? Boleh. Tergantung teman-teman. Yang penting ya, gimana teman-teman? Apakah diizinkan saya yang pertama? Boleh sekali. Silakan. Terima kasih. Boleh, Kakak. Mana, Vin? Ini gara-gara di bawah tower ini. Oke. Vin, mana suaramu, Vin? Halo, Vina. Vina, coba baca dulu, Vin. Mulai dari atas. Vina, dengar suara saya? Dimut dulu dong. Dimut sayang, dimut. Mute mikrofon. Mikrofon yang merah di depannya Vina itu dong. Yang dimut, di unmute. Diklik dulu. Vina. Jaringannya bermasalah, Ibu itu. Astaga, baru di bawah tower kata. Vin, itu mute-nya di Vina, di unmute dulu, Vin. Iya, Ibu, maaf. Sudah diminta maaf terus. Ya. Sudah, Ibu. Nah, ini, Bu. Saya langsung jelaskan saja, Ibu. Iya, jelaskan. Ya, terima kasih. Ini ada isu-isu aktual yang saya temukan di instansi Disporapar daerah Kabupaten Morowali. Semuanya berkaitan dengan bidang saya sebagai analis pariwisata. Yang pertama itu minimnya data pariwisata yang tersedia. Kemudian yang kedua, tidak ada SOP pengumpulan pengelolaan dan pelaporan serta pengelolaan data dan informasi pariwisata. Kemudian tidak adanya pedoman teknis pengumpulan data dan pengelolaan data pariwisata. Jadi dari saya cuma ambil 3 ini.
karena sudah sangat jelas sekali dia punya isu apa, karena memang di kantor juga itu yang sering mereka sebutkan, kita ini tidak ada SOP, yang ada itu cuman SOP untuk TDUP, tanda daftar usaha pariwisata. Itu pun yang digunakan oleh bidang ekraf, bukan pariwisata. Jadi saya coba pakai analisis APKL, saya susun ini ada 3 isu tadi. Saya ambil lebih ke ini inti masalahnya itu karena tidak ada SOP, pengolahan, pelaporan data dan informasi pariwisata. Kemudian saya juga menggunakan analisis USG untuk menganalisa apa yang menjadi faktor penyebab timbulnya isu tersebut. Yang pertama itu kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pelaksanaan tugas yang sesuai dengan standar operasional prosedur untuk mencapai kualitas dan target pekerjaan. Yang kedua, adanya anggapan bahwa SOP hanya sebagai pemenuhan kebutuhan organisasi secara formalitas saja. Kemudian tidak ada peraturan atau kebijakan dari pimpinan yang mewajibkan diadakannya SOP ini di bidang tersebut. Jadi saya masalah yang paling dominan dari metode USG ini saya temukan itu yang pertama, saya simpulkan itu karena kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pelaksanaan tugas yang sesuai dengan standar prosedur untuk mencapai kualitas dan target pekerjaan. Jadi saya punya ide gagasan dari hasil analisis tersebut, yaitu tentunya membuat SOP pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data dan informasi pariwisata. Dan saya mencoba memanfaatkan media Google Form untuk sebagai metode pengumpulan data secara online. Begitu, Ibu. Oke, sudah? Ya, di sini sudah ada, saya coba susun beberapa tahap kegiatan, Ibu. Jangan dulu ya. Ya, jangan dulu saya susun sampai di situ itu. saja mungkin. Ya. Saya Jadi mau sampai di hanya situ menarik dulu di USG-nya dulu, di APKL-nya dulu. Bukan berarti salah, tapi di USG itu seakan-akan sudah langsung tidak adanya SOP. Sudah sangat jelas bahwa nanti kita mau adakan SOP. Tetapi saya mau tanya, pekerjaannya Bu Vina selama ini, kenapa? Pekerjaan Bu Vina itu ada pengelolaan data pariwisata, kan? Iya, Bu. Saya sebenarnya di bidang pariwisata itu sebenarnya kayak masih kayak ngambang begitu, kan udah punya pekerjaan. Cuman saya berusaha selama berapa bulan itu kerja di situ, saya berusaha kayak misalnya kalau untuk informasi pariwisata semacam bikin artikel tentang informasi di objek-objek wisata. Sempat juga artikel saya dimuat di majalah pariwisata, majalah untuk di provinsi. Gini aja, lebih spesifiknya. Ibu punya pekerjaan selama ini, selama kurang lebih 8 bulan itu apa? Jadi sebenarnya saya itu yang pertama itu kan kayak ada keperluan data-data, misalnya pendataan objek wisata yang pertama, terus hotel dan hotel penginapan, sama restoran, rumah makan. Sebenarnya di bidang pariwisata ini ada 13 macam bidang usaha yang harus didata. Cuman yang terdata itu cuma satu, objek wisata, Ibu, yang selama ini tidak maksimal. Jadi kita lebih spesifik ke pendataan objek wisata, ya kan? Ya, boleh juga. Ya. Jadi saya tanya dulu, karena kalau itu masalahnya, makanya harus saya cari benang merahnya dulu, Dinda. Kita tidak bisa langsung, oh ini yang saya lakukan, belum adanya SOP, tidak bisa. Kita lari dulu ke apa masalahnya selama ini, apa tugas pokoknya. Kalau tugas pokoknya itu adalah mendata objek wisata, melakukan pendataan pada melakukan pendataan pada sektor pariwisata, berarti yang kita harus lakukan ini, masalahnya selama ini kita tidak punya
tidak punya data pariwisata yang ada di Kabupaten Morowali, kan begitu? Yang Ada Ibu. Hah? Izin, ada data-data pariwisata, cuman kurang maksimal. Sempat di awal-awal tahun itu ada program kayak mengumpulkan data secara langsung di lapangan. Jadi kita itu pegawai turun-turun langsung. Tapi kayaknya kurang efektif, Bu, karena kurang maksimal juga data yang diambil. Tidak, tadi kan ada pernyataannya Ibu di sini, yang ada hanya satu, hanya objek wisata saja. Padahal Ibu bilang ada 13 kabupaten, 13 objek yang 13 data ya, data wisata yang harusnya didata. Nah, yang ada hanya satu, hanya objek wisata saja. Nah, yang 12-nya itu di mana? Apa itu penting? Sebenarnya penting, cuman sebagian Morowali belum punya, Bu. Kayak mais, bidang mais itu, Bu, belum ada. Kayak apa lagi itu? Sudah lupa yang 13 macam. Ya, baik, Bu Vina. Kasih jelas dulu Bu Vina. Bu Vina ini mau mengolah, mau apa? Itu kan? Mau mengolah data pariwisata atau ingin memperbaiki pengumpulan data wisata atau apa? Itu dulu. Kalau Ibu mau memperbaiki data pariwisata yang ada di Kabupaten Morowali, berarti kita melakukan pendataan. Tapi kalau melakukan pendataan, dan di dalam pendataannya itu boleh kita buatkan salah satu SOP menjadi kegiatan, tapi tidak boleh dijadikan SOP itu sebagai masalah. Kenapa? Karena itu masalah, itu SOP sudah wajib hukumnya harus ada di OPD. Setiap OPD itu wajib ada hukum, ada SOP-nya. Bagaimana kita bisa bekerja kalau tidak ada SOP? Jadi ini tidak bisa disalahkan bahwa itu tidak ada SOP, kecuali kalau belum efektifnya penerapan standar operasional pelayanan di dalam penyusunan data itu yes. Tapi kalau belum tidak adanya SOP, dia mau gosok orang senior di sana. Kalau belum optimalnya penerapan SOP di dalam penyusunan pengolahan data, it's okay. Tapi kalau tidak adanya SOP, dia marah kok nanti itu ibu-ibu yang di sana itu yang senior. Kan? Jadi saya hanya ingin begini adik-adik ya. Mencari isu itu jangan spesifik ke itu, tapi mencari isu itu secara global. Global kita, isu kontemporer yang ada di lingkungan kerja kita. Ya kan? Supaya mudah untuk menemukan ide gagasan. Kalau kita dilihat sini tidak adanya SOP, pasti jawabannya mau melakukan SOP. Tetapi kalau belum terlaksananya penerapan SOP di dalam penyusunan data, makanya saya tanya tadi, Ibu tugas pokoknya apa? Mengolah data atau mengumpulkan data? Nah itu, supaya kita bisa cari masalahnya itu berkaitan dengan itu. Seperti itu, Cinta. Tuh? Izin Bu, kalau ini kan saya turut mengumpulkan juga data, tapi juga mengolah data. Itu bagaimana, Ibu? Langsung saja, kalau sudah mengumpulkan otomatis mengolah, sayang. Jadi belum optimalnya pengolahan data pariwisata di dinas bla bla bla. Itu yang cocok, itu isunya. Kemudian kita mau menjawab ide gagasannya, mau optimalisasi pengolahan data pariwisata atau pengolahan data pariwisata berbasis Google Drive atau Google Chrome, ya kan? Banyak. Jadi jangan mempersempit cara berpikirnya menemukan isu, karena begitu Anda menemukan isu sempit, pasti ide gagasannya juga sempit. Ya, betul sekali itu, Ibu. Saya kayak monoton memang saya rasa, Ibu. Nasami Suding. Oke, Vin, bisa pahami saya yang saya maksud, Indah? Iya. Ya kan? Jadi kita lebih ke belum optimalnya belum bisa juga begini.
belum optimalnya pengolahan data pariwisata di ini, ya kan kita mau mengoptimalkan, Ya. atau belum efektifnya belum tersedianya database valid, ya, belum tersedianya database yang valid tentang belum tersedianya database pariwisata yang valid di dinas bla 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 bla. Banyak isu, makanya harus keluar, jangan Anda pakai kacamata kuda, bosku. Betul sekali, Bu. Oke. Ya, belum sampai ke sana kemarin memang cara pikirnya, Ibu. Sekarang sudah ya, Ibu sudah kasih pandangan. Oke. Ya, sudah bolehlah, Bu. Makanya Terima kasih. cari jaringan yang bagus supaya nyambung, kalau terputus-putus setengah mati kita. Kan 5 menit saja sudah bisa terarah nih, Vin ya. Ya, iya, Bu. Jangan kau bilang mati lampu, kita bagi kan. Ini sudah mulai mati lampu kah? Jadi begitu ya, nanti Vina menyesuaikan lagi. Jadi APKL-nya ini, jadi setelah itu, jadi Vina begini, catat itu. Jadi isunya adalah bla 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 bla, ya kan? Nanti dituangkan di APKL, kemudian di USG, baru kemudian di Pisbon. Di Pisbon itu langsung sendiri itu terselesaikan itu. Ya, terselesaikan. Oke. Kemudian ya, tanya Ibu, kan ini cuma 3, katanya kemarin boleh 5. Boleh. Ini kan cuma 3 saya. Boleh. Kalau cuma 3 enggak berarti apa-apa, tidak Ibu. usah pakai APKL, langsung penjelasan. USG. Oh, langsung USG, Ibu ya. Langsung USG, Iya. tidak ada penjelasan, langsung USG, urgent, serius, dan growth-nya. Oke. Tapi kalau saya lihat di sini, saya lihat di USG, di APKL-nya lain, di USG-nya lain. Coba saya lihat kalimat di USG. Kalau yang di USG itu penyebab itu isunya di atas. Bukan, bosku. Jadi di APKL itu 5 isu, kita identifikasi hanya 3 yang ambil. Dari 3 ini kita turunkan di USG, di penyebabnya lain lagi tempatnya. Jangan nanti kamu tidak temukan. Akhirnya kan muncul isu baru itu. Coba di USG. Isu baru kan yang muncul? Bukan yang isu yang ada di APKL? Iya, Ibu. Ada kalimat baru di sana. Iya, salah Kurangnya guru pemahaman. Salah guru ngana, Vin. Iya, tapi salah nggak lihat apa-apa. referensi mungkin. Nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Jadi ini kalau saya bagaimana memberikan kemudahan Anda untuk berpikir terarah seperti itu ya. Jadi nanti kita cari penyebabnya, itu nanti di Pisbon. Jangan tak cari penyebabnya di USG. Karena di USG itu melihat bahwa isu yang kita angkat di APKL itu, setelah kita lihat itu kriteria yang kita mau ukur itu urgent, serius, dan growth. Bukan dari isu ini kemudian memunculkan penyebabnya baru kita urgen seriusnya, tidak, tapi dari isu yang pokok yang tadi kita turunkan, tapi melihat indikator yang baru seperti itu ya, Vin. Iya. Oke. Kemudian nanti di Pisbon baru ketemukan penyebabnya dengan mempergunakan 5M itu, man, many, method ya. Atau manusianya, peralatannya, bahannya, lingkungannya, dengan uangnya itu. Tapi tidak semua itu harus terselesaikan, tergantung apa yang harus kita selesaikan di situ. Nanti Vina menyusun lagi, karena setelah ini saya sudah mau kasih nanti sistem penulisannya. Ya, sistem penulisannya. Oke? Baik, saya kasih kesempatan dulu satu lagi, baru saya berikan pemahaman dari penulisan. Ya, baik. Siapa lagi? Atau sudah semua ya kemarin yang yang sudah? Ya, silakan di stop share dulu. Saya langsung bagi saja memberikan pemahaman tentang. Ya, stop share dulu saya. Oke. Pendalaman coaching kedua mana? Penjelasan coaching.
Oke. Baik, adik-adik yang kami banggakan, ini masih Morowali Utara, tapi tidak apa-apa karena Morowali bersaudara, Ji. Ya. Oke, baik adik-adik yang kami banggakan, saya anggap bahwa untuk menemukan isu itu sudah bisa terselesaikan, sudah bisa kita menarik bahwa isunya seperti itu. Nah, isu itu kita mencoba melihat bahwa bagaimana menuliskan isu. Jadi kita lihat bahwa di penulisan ini, di rancangan nanti ada yang namanya rancangan proposal aktualisasi. Inilah yang laporan ini yang akan dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atau bentuk laporan yang akan kita susun, rancangan aktualisasi yang kita susun, yang kita kirim nanti ke penguji. Jadi semua masalah-masalah yang kita tulis ini, yang kita hadapi ini, kita sudah tuangkan di sini, sehingga penguji bisa memahami bahwa masalahnya Pak Harlis itu ini, dan bagaimana menuangkan bahwa masalah itu harus jelas, ya tentu harus dibekali di latar belakang. Ya, jadi sama dengan Bu Vina tadi. Saya tidak bisa melihat masalahnya Bu Vina tadi kalau langsung dia cerita bahwa langsung ke USG, tetapi masalah yang terjadi di birokrasi yang ada di lingkungan kerjanya itu harus Anda uraikan di latar belakang. Ya. Yang namanya latar yang membelakangi, ya kan? Sama dengan kita pengen nembak cewek. Ada yang melatar belakangi kita sehingga kita bisa nembak dia. Apakah itu dari body language-nya atau dari kepintarannya atau hal-hal yang lain, itulah yang membuat kita sehingga kita bisa tertarik, ya kan? Sehingga kita bisa nembak. Sama dengan ini. Kenapa kita jatuh pilihannya kepada masalah ini? Karena ada masalah yang ada yang membuat kita tertarik untuk melakukan perubahan-perubahan. Seperti itu teman-teman. Jadi apa isinya di bab 1? Bab 1 itu pendahuluan yang isinya latar belakang. Nah, apa isi latar belakang itu? Latar belakang itu isinya adalah masalah-masalah yang ada di organisasi Anda. Nah, pertanyaannya, Bu, masalah yang mana yang kita mau angkat? Apakah yang kita mau jadikan rancangan aktualisasi yang core issue itu yang satu, atau semua masalah yang akan kita ungkapkan di situ? Nah, saya jawab bahwa yang kita angkat itu adalah semua masalah yang ada di birokrasi. Yang menurut kita itu yang akan kita tarik menjadi 5 nanti, atau menjadi 6. Jadi kita random saja, kita ungkapkan semua saja masalah yang ada di latar belakang. Toh pada dasarnya nanti di latar belakang ini kita akan menentukan dengan mempergunakan alat analisis. Ya? Atau saya terlalu cepat. Jadi di latar belakang ini kita menceritakan kondisi saat ini. Ya, kondisi saat ini, kondisi yang terjadi, masalah yang terjadi di organisasi kita. Kemudian dilanjutkan kondisi yang diharapkan. Contoh misalnya, kita melihat bahwa proses pembelajaran contoh anggaplah masalahnya Bu Vina tadi. Kondisi yang terjadi ini adalah semerautnya sistem pengelolaan data pariwisata yang ada di Kabupaten Morowali. Kenapa dikatakan semraut? Karena banyaknya orang yang membutuhkan data tersebut, tapi data tersebut itu bla 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 bla. Kita cerita realnya, ya. Sehingga dalam hal ini kita sebagai dinas pariwisata yang dituntut untuk menyajikan data tentang wisata-wisata yang ada di Kabupaten Morowali, kita tidak bisa menyajikan karena tidak tersedia data yang dimaksud, ya kan? Nah, kondisi yang terjadi ini menyebabkan bahwa
kita akan kesulitan misalnya dalam apa ya namanya kita akan kesulitan di dalam mempromosikan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Morowali disebabkan karena bla bla bla, cerita aja. Pokoknya isu-isu yang berhubungan dengan wisata, pariwisata itu Anda masukkan di kondisi saat ini. Ya kan? Kemudian di latar belakang ini harus berbasis data. Ya, berbasis data. Bisa kita lihat bahwa data wisata, data pariwisata yang ada di Kabupaten Morowali itu seharusnya kita harus mendata itu 13 pariwisata misalnya. Namun yang terjadi selama ini hanya satu data wisata yang kita bisa sajikan. Ternyata dari apa namanya 12 data itu kita tidak bisa menyajikan disebabkan bla 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 bla, ya kan? Paham maksud saya? Itu sudah terukur. Jadi kondisi saat ini sudah sangat jelas. Nah, kondisi yang diharapkan bahwa sehubungan dengan peraturan peraturan atau Kementerian Pariwisata dalam hal ini menginginkan bahwa data-data potensi yang ada di Kabupaten Morowali itu harus tersajikan dengan data yang akurat, sehingga dalam hal ini ingin melakukan bahwa kondisi yang diharapkan ini bahwa dalam dekat ini ingin melakukan optimalisasi, melakukan pendataan pariwisata dengan mempergunakan teknologi bla bla bla. Kita cerita di situ. Jadi kenapa harus seperti itu? Dengan hal seperti itu penguji dalam hal baru membaca latar belakang sudah terukur bahwa ini masalahnya, ini yang ingin dilakukan. Itu saja. Oke? Bisa paham? Yang lain? Ya, Bu, paham. Yang lain jangan terpesona dengan suara saya. Suara saya itu memang biasa menipu. Suara saya biasa menipu ya. Oke. Nah, adik-adik yang kami banggakan, itulah gambaran cara penulisan latar belakang. Itu di bagian kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan. Di mana letaknya penetapan isu? Di sinilah penetapan isu yang kita tetapkan dari isu yang banyak tadi, yang ada di latar belakang, kita mulai tetapkan. Ya, kita mulai tetapkan karena dalam jangka 1 bulan semua isu yang kita ungkapkan itu tidak mungkin terselesaikan semuanya. Olehnya itu kita harus tentukan bahwa isu yang banyak-banyak isu ini kita mulai tetapkan dengan mempergunakan alat analisis APKL. Olehnya itu di APKL itu kita tentukan ada kemungkinan 5, ada kemungkinan 3 isu, ada kemungkinan 4 isu, itu tergantung cara Anda menganalisis isu itu. Cara Anda menganalisis isu itu Anda turunkan di APKL. Ya, di kolom APKL itu, di tabel itu, ya, Anda pakai itu. Kemudian dari itu Anda mulai menganalisis, kemudian Anda temukan ternyata dari isu yang banyak itu setelah kita peringkat, kita ranking itu ada 3 yang menjadi setelah kita validasi, setelah kita identifikasi, kita temukan 3 isu yang betul-betul menjadi peringkat 1, 2, dan 3. Dan 1, 2, dan 3 ini kita turunkan ke USG. Ya. Kenapa di USG? Karena yang kita mau lihat itu dari 3 ini yang mana lebih dulu, yang tingkat urgennya yang harus duluan diperbaiki. Yang mana dilihat dari tingkat seriusnya tidak diperbaiki. Yang mana yang duluan dari tingkat growth pertumbuhannya yang harus diperbaiki. Ya kan? Sehingga itulah analisis USG. Makanya di USG jangan memunculkan isu baru. Ya kan? Bukan penyebabnya di USG. Tetapi isu yang dari APKL itu kita turunkan sehingga memudahkan kita bahwa kita aktual problematik halayak dan layak, kemudian kita tambahkan urgen, serius, dan growth-nya itu sudah sangat jelas. Sehingga dari USG ini kita menemukan 1 core isu. Ya.
Disitulah kita di penetapan isu itu dipergunakan alat analisis. Nah, pertanyaannya, Bu, kira-kira di penetapan isu ini bisa dinarasikan atau bisa apa namanya, tabel yang kita masukkan atau gambar yang kita masukkan? Ya, usahakan tabel itu yang Anda masukkan di laporannya. Ya, cara mempergunakan APKL-nya, USG-nya, di Fishbone-nya itu Anda masukkan. Jadi boleh saja Anda masukkan, tambahkan di situ. Ya. Kemudian dari penetapan isu ini kan sudah sangat jelas dari penetapan isu ini muncul dari satu core isu. Kemudian dari core isu ini kita lihat analisis dampak isu. Analisis dampak isu, kita bisa menganalisis kalau isu ini tidak terselesaikan, ya dampaknya kepada Pemda itu bagaimana? Misalnya, ya contoh kasusnya Ibu Vina tadi, analisis dampak. Jika isu tentang tidak tersedianya data pariwisata yang ada di Kabupaten Morowali, itu akan berdampak bahwa ke depan pariwisata yang ada di Kabupaten Morowali itu tidak bisa dijadikan sebagai objek wisata yang bisa dimanfaatkan mancanegara. Nah, ya kan? Tidak bisa dikenal di dunia. Padahal kita tahu di Morowali itu adalah salah satu destinasi daerah yang kaya daripada destinasi wisatanya. Hampir beda tipis bersaing dengan Ampana. Kenapa Ampana itu bisa dieksplor, bisa dikenal dunia, bisa hadir wisatawannya karena mereka memiliki data potensinya, data apanya, semua itu dia bisa jadikan data ini diinformasikan keluar. Tapi kalau kita di Morowali, kenapa kita tidak dikenal Lambori ya? Iya. Sambori, Bu, Sambori. Sambori. Kenapa Sambori itu tidak diminati oleh orang luar? Karena data tentang Sambori itu apa semua yang bisa menggait orang, apa semua yang bisa menarik, apa kekayaannya di sana, apa yang bisa dilihat di sana, keindahan apa yang bisa kita tawarkan. Harusnya itu ada datanya. Sehingga data inilah yang kita bisa explore dan kita bisa dijadikan sebagai sumber informasi, bisa dijadikan media sosial sebagai tempat informasi. Kita jual Sambori itu. Tapi apa yang Anda mau jual Sambori kalau Anda tidak punya data? Nah, itu. Sehingga kita bisa lihat dampak tidak tersedianya data itu, data tentang pariwisata itu mengakibatkan bahwa kurangnya wisatawan yang masuk, sehingga akan berdampak kepada tidak adanya kontribusi pariwisata dalam peningkatan asli daerah PAD. Padahal kalau itu Sambori dijual, dikenal orang, bisa diperkenalkan apa, dengan hadirnya wisatawan yang datang ke situ kan otomatis meningkat PAD. Vin, dibahas ini otomatis ngana sudah selesai kalau anak gana jeli. Kan begitu. Ya, betul sekali, Bu. Pasti, Mi. Semua dampaknya itu sudah terselesaikan. Tinggal Anda tuangkan saja. Nah, dari analisis dampak sudah sangat jelas. Kemudian, kedua, visi misi. Bagian B, visi misi gambaran organisasi. Nah, visi misi di sini yang dituliskan visi misi daerah. Ya, visi misi daerah. Jadi visi misi daerah itu Jadi tuangkan saja. Tidak usah teman-teman gambarkan itu gambaran singkat, gambaran organisasi itu secara keseluruhan. Tapi gambaran singkat yang kita inginkan itu adalah gambaran tugas pokoknya Anda. Sebagai misalnya analis tentang pariwisata, data pariwisata misalnya. Gambaran pokoknya, gambaran singkatnya. Ya kalau berbicara tentang data, ya gambaran singkatnya tentang pengelolaan data pariwisata itu saja. Tidak usah secara umum. Apalagi kalau Anda memasukkan struktur organisasi, perlu kalau orang Luwuk bilang. Perlu, usah. Penting. Nah, itu kalau orang Luwuk bilang.
Jadi yang kita masukkan gambaran singkat itu, gambaran organisasi itu, gambaran umum tugas dan fungsi Anda di situ. Supaya merujuk bahwa tugas dan fungsi peserta itu yang mana. Ya, itu di bagian B. Kemudian tujuannya, tujuan menyelesaikan isu. Jangan bukan tujuan pelaksanaan pelaksanaan latsar, bukan. Tujuan Anda menyelesaikan menyelesaikan isu tentang belum optimalnya pengelolaan. Tujuannya apa Anda buat itu? Tujuannya Anda memperbaiki apa? Ya, seperti itu kalau di tujuan menyelesaikan isu. Ya. Ada pertanyaan tentang itu, kemudian ada manfaat bagi peserta, manfaat bagi organisasi, manfaat pada masyarakat, ya, manfaat pada pemerintah daerah. Jadi di situ di manfaatnya. Isinya bab 1 cuma sampai D, ya, sampai D. Ada yang ingin dipertanyakan khususnya di bab 1 sebelum kita masuk di bab 2, Dek? Ayo dong. Izin Bu, Yusri. Ya, silakan Pak Yusri. Ini Bu terkait dengan visi dan misi di bagian B tersebut. Oke. Jadi nanti Bu, meskipun kami yang tugas di sekolah juga memasukkan visi dan misi daerah ataukah visi misi sekolah. Terima kasih. Oke, baik. Maka benarnya ada beberapa kabupaten itu tidak ada lagi visi misi sekolah, sudah langsung masuk merujuk kepada visi misi kabupaten. Tapi kalau masih ada itu visi misi sekolahnya, tidak apa-apa, tuliskan juga visi misi sekolahnya. Cari aman saja. Tulis visi misi daerahnya, tulis visi misi sekolahnya. Walaupun di situ di rancangan itu tidak tertuang, tetapi kita melihat kenapa itu kita tidak tulis kemarin waktu kita diskusikan sepakati sistem penulisan, sistematika penulisan, karena kita berangkat dari beberapa kabupaten itu tidak lagi ada visi misi sekolahnya atau visi misi OPD, tapi sudah langsung visi misi OPD itu sudah langsung dituangkan di visi misi bupati. Tapi kalau itu masih ada, nggak apa-apa, tuliskan saja itu. Ya, silakan, masih ada yang ingin bertanya tentang penulisan di bab 1-nya ini sebelum kita berangkat di bab 2. Cerdas semua, awas, memang kalau ada yang salah kita bagaimana. Izin Bu Harlis, Bu. Ya, silakan Pak Harlis. Di C tujuan tadi, setelah peserta menerapkan nilai-nilai dasar ASN, membentuk karakter. Ya. Yang itu kaitannya dengan di isunya, Bu. Atau terima kasih. Oke, yang di tujuan itu kan ada 2. Ya, ada tujuan penyelesaian isu, boleh juga Anda tambahkan tujuan yang kedua itu. Jadi tujuan dalam pelaksanaan ini penerapan nilai-nilai dasar ASN, boleh Anda tambahkan sesuai dengan sesuai dengan pemahaman kalian. Jadi misalnya lebih fokusnya bahwa tujuan kita mengaktualisasikan tujuan kita latsar ini seperti apa. Jadi pada dasarnya tujuan ini bahwa bagaimana seorang ASN ini dapat menerapkan di dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparatur sipil negara ini, menerapkan nilai-nilai dasar ASN, kan boleh juga seperti itu, boleh Anda tuliskan, boleh tidak, tetapi yang paling pokok itu yang bisa terukur itu adalah tujuan dari penyelesaian isu tersebut. Ya, pastinya kalau di poin 2 itu pastinya setelah selesai latsar ini kita berharap, siapapun berharap bahwa Anda menerapkan nilai-nilai itu, tanpa ditulis juga sudah kita tahu, ya kan gitu. Seperti itu. Jadi harapannya, tujuannya, kalau tidak salah-salah. Anggarannya dibiayai pemerintah 5 juta sekian, 8 juta, kalau tidak menerapkan nilai-nilai aneka, lebih baik kamu dead saja. Ya kan? Seperti itu Pak Harlis. Jadi kita lebih spesifik ke tujuan penyelesaian isunya. Tapi kalau mau menuliskan itu juga tujuan aneka, nggak apa-apa. Silakan, nggak jadi masalah. Tujuan sesuai dengan persepsi kalian. Sekali lagi saya katakan, format ini tidak ada yang baku, adik-adik. Mau tambahkan juga nggak apa-apa, ya kan? Yang tidak bisa itu Anda kurangi.
Kalau menambahkan silakan. Sepanjang itu Anda tambahkan dan bisa memberikan efek yang baik, dampak yang baik, itu nggak apa-apa, silakan. Oke? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu Siti? Mana Ibu Ibu Vina bertanya. Memang Bu Vin, jangan nanti lari-lari signal baru kamu bertanya. Oke, baik adik-adik yang kami banggakan. Kalau tidak ada yang bertanya di bab 1, saya mencoba masuk ke apa nih? Masuk ke bab 2. Ya. Saya masuk ke bab 2, yang mana bab 2 itu lebih penekanannya. Aku ya. Ya, bab 2 ini nilai-nilai dasar ASN. Jadi kita tinggal menuliskan nilai-nilai dasar ASN itu kan ada di modul tuh ya. Kemudian peran dan kedudukan ASN dalam NKRI. Kemudian C itu rencana kegiatan aktualisasi. Jadi kalau dinilai di bab 2 ini tidak usah khawatir bagian A dan B. Nanti saya kirimkan referensinya. Tapi kalau bagian C saya tidak bisa kirimkan referensinya. Anda belajar sendiri karena masalahnya ada sama kalian. Nah, di bagian C formatnya seperti ini adik-adik. Saya pikir ini bukan hal yang baru karena di agenda 1, 2, dan 3 itu sudah diberikan seperti ini. Nah, bagaimana menuangkan? Menuangkan ini tentu yang kita tuangkan ini adalah gini. Jadi kita tuliskan di unit kerjanya apa, isu yang diangkat, isu yang tadi. Ingat, isu adalah masalah. Jadi isu yang kita angkat yang ada di menjadi core isu, yang jadi core isu tadi di bab 1 itu yang kita tuliskan isu yang diangkat. Ya. Kemudian gagasan pemecahan isunya lebih ke ide gagasannya. Apa yang kita mau lakukan? Misalnya tadi belum optimalnya database pariwisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Morowali. Jadi kita mau optimalisasi database pariwisata berbasis Google Drive atau Google Chrome atau apa di Kabupaten Morowali. Itulah kemudian dari isu ini bagaimana isu inilah yang kita turunkan menjadi kegiatan. Ya, ide gagasan inilah yang kita turunkan menjadi kegiatan, bukan isunya, tapi ide gagasan itu kita menjadikan kegiatan. Contoh misalnya, kita ingin bahwa salah satunya bahwa kita mau mengoptimalisasikan data pariwisata yang valid, ya, yang valid, data pariwisata yang valid. Ingat bahasanya, data pariwisata yang valid. Berarti yang selama ini, kondisi saat ini, yang selama ini data itu sudah ada, tapi data itu tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena data yang ada itu sudah berapa tahun yang lalu, misalnya data yang ada di kantor itu data 2 tahun lalu, itu sudah berbeda. Ya, yang selama ini hanya data pariwisata itu hanya 2 lokasi tempat permandian. Sekarang ini dengan 2 tahun ini sudah ada misalnya data pariwisata di desa ini. Kemudian di sana itu sudah ada tempat makan yang bagus, sudah ada kafe kafenya Ibu Neti, ya kan? Nah, kemudian ada misalnya tempat spot-spot yang selama ini tidak teridentifikasi. Nah, itu yang harus kita data sehingga kita sajikan data yang valid. Nah, itu sehingga kegiatan yang pertama itu melakukan melakukan pendataan pariwisata, ya, melakukan pendataan spot-spot wisata yang ada di Kabupaten Morowali, ya kan? Jadi semua itu berarti berapa kecamatan? Kalau tidak salah di Morowali itu 9 kecamatan, ya. Nah, dilakukan pendataan itu. Tapi kalau di kegiatan itu melakukan pendataan spot-spot wisata di 3 kecamatan.
Nah, berarti yang menjadi lokus itu 3 kecamatan aja dulu, kan gitu. Nah, tahapannya misalnya membuat menyusun tabel, ya kan, menyusun tabel apa, kemudian bla bla bla, kemudian bla bla. Terakhir tahapan terakhir itu melakukan pendataan, sehingga outputnya di situ adalah tersedianya data objek wisata 3 kecamatan yang valid. Enak betul ini Afina ini, langsung selesai dia punya. Nah, kemudian itu outputnya ada. Jadi mengkaitkan di situ yang kita lihat kolom 5 adalah mengkaitkan substansi mata pelatihan agenda 2 terhadap tahapan kegiatan. Jadi keterkaitan kolom 5 dengan kolom 3. Itu kalau kita melihat keterkaitan substansi pelatihan lebih ke anekanya, agenda 2-nya. Tapi kalau kita mau melihat keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 3, itu keterkaitannya di kolom 2, di kegiatan. Itu harus dipahami teman-teman. Jangan dicampur baur. Kalau agenda 2 berkaitan dengan kolom 3 atau kolom 5 berkaitan dengan kolom 3. Kalau kita lihat keterkaitan substansi pelatihan aneka, berarti dia masuk ke tahapan. Tapi kalau keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 3, itu masuk di kegiatan. Ya, seperti itu. Kemudian poin kolom 6. Kolom 6 itu kontribusi terhadap visi misi daerah. Ya, jadi kita lihat keterkaitannya, apakah kegiatan yang ada di kolom 2 ini memberikan kontribusi terhadap visi misi daerah, tidak? Ya kan? Nah, boleh di situ kasih kurung ke visi misi daerah atau visi misi sekolah, boleh, ya. Jadi langsung tuangkan saja. Kegiatan yang pertama ini contoh misalnya menyusun metode English Book. Ini adalah salah satu kegiatan optimalisasi pembelajaran bahasa Inggris melalui metode English Book, ya kan? Sehingga yang kegiatan pertama menyusun metode English Book. Sehingga apakah menyusun metode English Book ini memberikan kontribusi langsung kepada visi misi daerah? Langsung kita lihat apakah visi misi daerahnya itu masuk di poin keempat, berarti poin keempat saja yang ditulis. Tidak usah tulis semua, bikin penuh saja. Ya, bikin penuh saja kolom. Padahal yang kita inginkan itu hanya misi keempat. Nah, kemudian kalau misi ini, penyusunan metode English Book ini dengan dengan visi misi sekolah, berarti kita boleh tuliskan visi misi sekolah yang mana. Oke? Kemudian kolom 7, penguatan nilai-nilai organisasi. Penguatan nilai-nilai organisasi ini yang dimaksud adalah terkadang ada di OPD itu ada anunya, ada skutnya atau ada motonya, ya, ada motonya atau adalah slogannya, yang menjadi slogan itu menjadi sebuah hal yang disepakati di dalam melaksanakan tugasnya, itulah menjadi acuan. Ya, tetapi kalau tidak ada, tidak usah dipaksakan. Ya. Kalau tidak ada penguatan nilai organisasi, misalnya di dinas pariwisata, anggaplah bahwa dia melihat tidak memiliki visi misi, tidak memiliki nilai-nilai organisasi, berarti tidak usah. Tapi kalau dia memiliki nilai-nilai organisasi bahwa pariwisata hadir setiap, misalnya anggaplah seperti itu, berarti itu berikan penguatannya. Tapi kalau tidak ada, tidak usah. Oke, ada yang ingin ditanyakan teman-teman tentang ini? Izin Bu, boleh bertanya Bu? Ya, silakan. Iya Bu, terima kasih.
kan tadi kan seperti Ibu masalah kegiatannya itu yang pertama kan langsung melakukan pendataan, misalnya ini ya diasumsikan melakukan pendataan pariwisata di spot wisata misalnya. Nah kan ini kan saya mau merencanakan melakukan secara online, artinya sebelum itu mungkin kan saya perlu sosialisasi dulu ke kecamatan gitu Ibu. Apakah itu akan masuk di kegiatan atau di tahapan kegiatan seperti itu Ibu? Karena yang mana? Tidak kan sebelum saya mau mengumpulkan data misalnya tuh, karena ini mau berbasis IT misalnya berbasis online begitu, berarti perlu saya lakukan sosialisasi Ibu ke kecamatan yang saya ambil contoh misalnya kan ke beberapa kecamatan itu Ibu. Apakah itu akan masuk koordinasi di atau tahapan? Sosialisasi atau koordinasi? Kalau sosialisasi itu kan sudah ada data yang harus kita sampaikan, tapi kalau koordinasi, koordinasi dan kolaborasi, koordinasi dengan lintas sektor tentang misalnya kegiatannya, koordinasi lintas sektor tentang pendataan objek wisata. Berarti itu koordinasi, tapi kalau sosialisasi itu beda. Begitu, Ibu, ya. Nah, apakah itu menjadi kegiatan atau tahapan? Ya terserah ya, nanti mau dijadikan semacam tahapan atau kegiatan, kita lihat saja. Apakah dia itu nanti koordinasinya salah satunya tahapan kegiatan sosialisasi, nggak apa-apa. Oke, masih ada teman-teman yang lain? Jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan. Oke, sebelum sesat di jalan saya menjelaskan sedikit. Nah, keterangan jumlah kegiatan minimal 3, diusahakan 4 atau lebih. Kenapa saya paksakan teman-teman itu kegiatan? Saya paksakan ya, bukan saya arahkan. Saya paksakan lebih kegiatannya itu paling minimal itu 4. Kenapa? Saya takutnya kalau 3, Anda paksakan 3 hanya kegiatan, dan kegiatan itu penguji menganggap bahwa itu tidak relevan menyelesaikan isunya, berarti kegiatan yang dinilai tinggal 2. 3 saja itu sudah standar, sudah bisa dinyatakan lulus. Hanya standarnya berarti dia 71, sekian. Ya kan? 71, sekian. Beda kalau kegiatan 70, misalnya kegiatan 4 itu sudah bisa, kalau kegiatannya tidak kalau kegiatannya bagus semua, dia menjadi 4 kegiatan itu, berarti bisa saja kegiatan kita itu menjadi 80, nilainya 80, penilaian penilaiannya. Tapi kemungkinan hal terburuknya kalau dari 4 ini ada yang 1 tidak relevan, berarti masih ada pengaman 3. Berarti 3 itu sudah artinya lulus, sudah insya Allah sudah lulus. Kalau dia berikan angka rata-rata misalnya 7, dianggaplah bahwa 3 itu bagus semua dan bisa memberikan dampak kepada dia, kasihlah kita nilai terburuknya, misalnya dia kasih kita 71,9, itu sudah lulus. Tapi kalau 2, 70, anggaplah bahwa 71,00, itu terburuknya angka di kegiatan 3, tapi di kegiatan 3 itu ada 1 kegiatan akhirnya menjadi 69,7, itu sudah pasti tidak lulus. Kapan tidak mencukupi angka 71 nilai Anda, itu sudah tidak lulus. Pertanyaannya, Bu, ada nggak yang tidak lulus? Ada. Ya. Sigi kemarin kalau tidak salah itu 9. Ya. Parigi itu kalau tidak salah ada 4. Baru itu sih yang penutupan. Provinsi kemarin ada 1. Ada 1. Sebenarnya lulus atau mengulang, sebenarnya lulus tapi bersyarat. Maksudnya bersyarat ini diberikan kesempatan 1 minggu atau 1 bulan dilakukan pembinaan kepada CPNS ini yang dianggap bahwa lulus bersyarat. Jadi dia harus melewati pembinaan selama 1 bulan, sehingga 1 bulan ini setelah dia selesaikan apa tugasnya, apa rutinnya, apa yang harus
dikerjakan. Itu 1 bulan baru dinyatakan bisa diberikan sertifikat. Ya. Tapi harapan saya jangan ada yang begitu. Ya. Salah satunya saya katakan apa yang menyebabkan mereka lulus bersyarat, salah satu sikap perilaku. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aktualisasi yang dipaparkan itu, aktualisasi yang tidak dipaparkan itu tidak relevan dengan tusinya. Ya, tidak relevan dengan tusinya. Sehingga itu tadi dikatakan 3 dia usulkan, tapi yang relevan itu hanya 2, berarti dianggap bahwa itu tidak dianggap bahwa itu tidak relevan. Jadi harapan teman-teman, mari kita bangun kerjasama. Jangan lihat saya sebagai Widya Iswara, jangan ya, tapi lihat saya sebagai mama angkat kalian. Sehingga kita harus bangun komunikasi ini supaya teman-teman itu semua lulus. Itu yang saya inginkan pada kalian. Jadi usaha saya itu mencairkan suasananya supaya kalian itu lebih mengeksplor kemampuannya, tidak ada batasan-batasan yang harus ada sekat-sekat terbangun antara saya dengan kalian. Itu saya tidak mau ada itu. Karena saya ingin teman-teman itu lebih open, lebih terbuka, ya kan? Enak itu mama dengan anak itu bercanda, berdiskusi itu enak. Tapi kalau dalam satu rumah, satu keluarga, satu tegang, saya yakin itu tidak ada keharmonisan seperti itu, teman-teman. Jadi itulah upaya-upaya yang harus saya lakukan sehingga teman itu lebih cair, lebih lebih santai. Makanya saya biasa keluarkan statement-statement supaya teman-teman itu bisa tersenyum, bisa tertawa. Ya itu sih sebenarnya, ya. Kemudian di setiap tahapan terisi outputnya. Jadi setiap tahapan itu ada output kegiatan. Bukan setiap, misalnya kita menganggap bahwa tahapannya pertama itu melakukan pendataan, ya kan? Outputnya itu apa, ya kan? Tersedianya data, outputnya apa? Jadi harus ada, setiap tahapan itu ada outputnya. Kemudian itu tadi keterkaitan agenda 2 dengan nilai dasar itu mata pelajaran diklat sudah tadi saya jelaskan. Kemudian kegiatan, keterkaitan agenda 3 perundan kedudukan itu dengan kegiatan. Kemudian kontribusi terhadap visi misi sama sudah saya jelaskan semua tadi. Kemudian yang terakhir rencana jadwal aktualisasi. Teman-teman saya kasih kebebasan, boleh memilih jadwal aktualisasi itu, jadwalnya itu buat per minggu biar bisa per hari. Tapi saya sarankan Anda buat per hari. Ya, karena rata-rata kalau per hari itu dapat diukur bahwa hari ini yang terselesaikan, hari ini dapat terselesaikan. Tapi kalau per minggu nanti tidak agak lambat atau lambat responnya, lambat mengukurnya. Karena kenapa? Dia aktualisasi nanti pada saat habituasi itu kegiatan-kegiatan harus di-upload setiap minggu. Seperti itu adik-adik yang kami banggakan. Silakan ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin Bu, suaranya termute katanya, kayaknya Bu. Pak Harlis, Pak Yusri, jangan tegang hari ini. Hari ini kita happy, sudah mau ke penulisan. Ya Bu Aan. Nah, santai dong. Ya. Farhan, aman Farhan? Halo Bu. Dimut dulu dong.
Kenapa Farhan? Aman? Halo, Halo, aman? aman Bu. Aman. Saya kasih aman. Saya dari tadi menyimak Bu. Iya, saya melihat buktinya. Sebentar, Bu, Japri, aman. saya punya pekerjaan. Awas, memang. Iya Bu, iya Bu. Iya. Oke, baik. Adik-adik, mudah-mudahan pertemuan ini sedikit membuat kita semakin tersiksa hidupnya. Ya, saya memang harap begitu supaya kalian tersiksa. Sangat Bu, Saya sangat. sebenarnya saya suka kalau SMS, senang melihat orang susah. Jadi dengan kesusahan yang saya tadi dalam penyusunan, ya tentu semakin galau ya. Semakin galau, semakin bingung, tetapi justru karena itu kebingungan itu yang saya suka. Yang saya takutkan itu kalau saya berpote-pote di sini tidak ada yang bingung, berarti tidak ada yang masuk. Kan begitu toh? Nah, jadi dengan berpote-potenya saya menjelaskan panjang lebar kali panjang kali lebar, kok tidak ada yang paham, di situ saya menderita saya. Nah, bukan tapi menderita sekarang. Yang menderita terakhir itu pada ujian kalian karena tidak ada tidak jelas mau arahnya kemana. Tapi saya harap tidak seperti itu teman-teman ya. Saya persilakan saja, silakan menulis dulu. Setelah kita menulis, saya tetap membuka room untuk teman-teman karena untuk pembimbingan selama 10 hari ini di jadwal sudah tidak ada, tinggal nanti ada pembimbingan terakhir 1 hari sebelum ujian itu ada pembimbingan. Tetapi bukan itu yang saya mau lihat. Di proses selama kurang lebih 13 hari ini, saya mau setiap harinya itu ada progres. Ya, ada progres, entah itu kita buka Zoom atau apa, atau manfaatkan grup itu. Kalau Anda tidak manfaatkan itu grup, saya akan jual itu grup. Kalau Anda tidak manfaatkan grup itu. Okay? Mulai sebentar malam kayaknya Bu, aktif grupnya karena banyak yang bertanya Bu. Ya, baru di sini nggak nanti ada yang bertanya. Oke. Boleh, jadi sebentar malam. Kalau saya sih lebih besok hari Jumat. Jumat saya kosong. Ya, Jumat saya kosong seharian. Hanya bimbingan Morowali Utara itu jam 2. Kalau mau pagi saya persilakan. Kalau mau malam juga boleh. Ya, saya Morowali Utara. Ya, Morowali Utara. Coba saya lihat dulu ya. Morowali angkatan 88 Morowali Utara sebentar jam 2 minta dibimbing. Jadi untuk besok, bukan hari ini, besok jam hari Jumat, kalau teman-teman bersedia manfaatkan itu. Hari Jumat sedikit saya agak longgar, bukan memang kosong, makanya saya kalau mau bimbingan besok. Tetapi jangan bimbingan tidak ada tulis dulu apa yang kita bahas besok. Kalau mau pertemuan besok itu yang dibahas itu isinya latar belakang. Karena itu yang berat. Yang sisanya itu tinggal menuangkan saja, tapi yang berat itu di latar belakang. Oke? Iya Bu, siap Bu. Buat saja dulu itu, tidak ada yang tidak masuk ya, kalau pembimbingan semua masuk. Ingat itu Farhan, kita bagi ngana. Siap Bu. Iya Bu. Iya. Oke, baik. Adik-adik yang kami banggakan, selamat bekerja, selamat mengotak-atik ilmunya. Mudah-mudahan keluarkan semua ilmu nepunya, ilmu apa yang Anda miliki, keluarkan semua di latar belakang. Masalah apa yang Anda temukan, yang penting jangan tulis bahwa masalah keuangan, ada utang di sana, itu jangan tulis di latar belakang. Tetapi masalah yang Anda harus tulis itu adalah masalah-masalah yang ada di birokrasinya, yang menurut kalian itu adalah masalah yang menghambat Anda di dalam proses pelaksanaan tugas Anda sebagai pelayan masyarakat. Oke? Baik, adik-adik yang kami banggakan, terima kasih atas perhatiannya. Inilah enaknya kalau mengajar, bertemu dengan orang-orang cerdas, cepat dia nangkap. Ya, lebih banyak diamnya karena dia sudah paham. Saya takutnya kalau diam karena dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, sebentar saya keluar dari room, dia apa tadi harusnya apa ya, akhirnya kalian saling bertanya.
tidak ada solusinya. Tapi kalau ada masalah silakan tetap japri saya atau manfaatkan grup kita supaya bisa ada solusi-solusi. Jangan ada masalah kita pendam sendiri sehingga kita tidak akan menghasilkan solusi yang yang baik. Oke, baik. Sukses selalu adik-adik. Selamat bekerja. Selamat jaga kesehatan yang paling penting. Jangan terlalu banyak tidak usah banyak gerakan tambahan. Untuk Farhan jangan banyak gerakan tambahan Farhan ya. Pokoknya laksanakan apa yang diperintahkan. Yang diperintahkan itu harus dieksekusi. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Semoga Allah memberikan kemudahan-kemudahan kita di dalam menyusun rancangan aktualisasi kita. Amin. Karena ini merupakan Amin. ladang pahala untuk kita semua. Kapan kita melakukan sebuah kebaikan untuk organisasi itu sudah menjadi ladang pahala kalau itu akan bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menang banyak Bu Vina hari ini. Ya, terima kasih. Iya, Sudah jadi, dia sudah jadi. Dia sudah mau Udah uji. bahaya, Bu. Ibu Vina. Ya. Gimana? Ibu Vina sedikit koreksi Ibu Vina, bukan Sambori tapi Sombor. Dia bukan pakai sa tapi so. Kenapa? Mut. Kita mau kembali ke room besar. 11 detik lagi. Sip. Kayaknya sudah diganti dengan namanya Pak Yamin.